kelas, kali ini kita akan ngebahas mengenai menjadi pemimpin ala Machiavelli dengan analogi singa dan rubah. Masih bersama Emil untuk ngebahas serba-serbi HI. Straight to the point, ciao! Zamannya Machiavelli masih berbasis kerajaan ya teman-teman, belum ada negara seperti sekarang. Pemimpin pada saat itu pun adalah seorang raja. Teman-teman sekalian pasti banyak berpikir bahwa pemimpin itu harus yang dilihat dengan baik, bertindak terpuji, dan tindakan baik lainnya. Sementara Machiavelli bilang bahwa pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang mengabaikan orang lain serta mengandalkan sesuatu dengan kelicikan. Jika kita sebagai pemimpin harus memilih untuk dicintai atau ditakuti rakyat, maka menurut Machiavelli adalah ditakuti. Karena saat kita dicintai, kita terikat rantai kewajiban. Dan saat rantai itu putus, maka pemimpin tadi bisa saja semena-mena dan bertindak seperti ya udah, I don't care about you, atau malah jadi ia berhenti dicintai oleh rakyatnya. Sebaliknya, bagi orang yang memilih ditakuti, ia cenderung dibela. Contoh yang bisa saya analogikan, seorang pengawal menjaga putra mahkota. Ia takut karena raja memerintah bahwa pangeran ini harus dijaga. Kalau terjadi sesuatu dengan pangeran, akan berimbas pada semuanya. Sehingga, jika terjadi sesuatu, si pengawal ini tidak ragu untuk melindungi. Jika ingin memegang kekuasaan, menurut Machiavelli, seorang pemimpin harus meninggalkan moral. Karena moral adalah penghambat, dan pemimpin haruslah menipu. Pemimpin harus bermain licik. Boleh menipu, tapi harus dicintai oleh rakyat. Pemimpin ala Machiavelli harus tegas banget nih. Kita harus milih apakah orang itu disayang atau ditumpas. Nah, apalagi kalau ada wilayah yang lemah, kita itu harus bertindak baknya pahlawan. Kita ngedukung mereka yang lemah dan melemahkan mereka yang kuat. Simpelnya, kita benar-benar memanipulasi keadaan tanpa melihatkan kita ini kuat. Sebagai pemimpin, kita juga harus pandai baca situasi, tahu kapan kesulitan itu muncul dan gimana ngecegahnya agar enggak makin parah. Selanjutnya, kita juga harus cermat. Kalau enggak, apa yang kita peroleh saat ini bisa hilang dalam sekejap. Pemimpin harus memiliki seni perang atau militer sebutannya pada zaman sekarang untuk menangani ancaman, karena ini merupakan landasan untuk mempertahankan kekuasaannya. Tetapi sebaiknya ini adalah militer sendiri, bukan hasil dari bantuan. Saat pemimpin dipandang baik, kita juga menyadari bahwa mereka ini tidak bisa memenuhi semua sikap baik itu. Maka, kita hanya perlu bijaksana menghindari perilaku buruk yang bisa menghancurkan negara. Kita juga tidak boleh takut dengan tuduhan kejahatan. Jika kejahatan itu dilakukan untuk keselamatan negara, kita juga tidak boleh tergiur dengan nama baik karena akan kecewa. Seandainya kita adalah pemimpin yang dikagumi, dengan sesuatu tiba-tiba kita bertindak sebaliknya, itu tidak akan membuat kita terbebas dari umpatan masyarakat juga. Nantinya di saat kita butuh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan negara, kita akan mengorbankan mereka. Jadi tidak masalah untuk dicap apa oleh masyarakat. Kita tidak perlu bermurah hati, karena kemurahan hati hanyalah menjadi beban. Raja tidak perlu khawatir atas kecaman yang ditimbulkan dari kekejamannya, selama dia memang untuk mempersatukan rakyatnya untuk setia. Mereka yang ingin bersikap seperti singa saja adalah orang yang bodoh. Penguasa juga harus meniru liciknya rubah. Yang bijaksana tidak harus memegang janji kalau itu hanya akan merugikan diri sendiri, dan kalau alasan yang mengikat itu sudah tidak ada lagi. Atas penjelasan sebelumnya, teman-teman jangan salah paham dulu. Di sini Machiavelli menyajikan realita yang memang benar terjadi di lapangan pada masa itu. Nah, jika kita cocokkan dengan masa sekarang, fakta di lapangan ada juga kan yang seperti itu. Meskipun kadang kita suka mengecam, wah ini tuh nggak baik, atau reaksi yang segala macam. Tapi itulah faktanya. Tidak semua pemimpin yang kita nilai kejam itu bermaksud jahat dan ingin menyusahkan rakyatnya. Begitu pula sebaliknya. Baiklah, sekian, terima kasih.